Selamat malam, pendengar setia cerita malam Bapak. Kembali lagi bersama saya, di tengah gelapnya malam yang penuh misteri. Malam ini, saya akan membawa Anda ke sebuah cerita yang mungkin membuat Anda berpikir dua kali sebelum mengikuti program Kuliah Kerja Nyata KKN PKKN, yang seharusnya menjadi momen pengabdian kepada masyarakat ini malah berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah terlupakan. Dan kisah ini datang dari pengalaman nyata seorang mahasiswa yang terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Desa yang satu ini tidak seperti desa-desa pada umumnya, terletak di pedalaman jauh dari hiruk-pikuk kota seperti desa-desa lainnya. Para mahasiswa KKN ditempatkan di sana untuk mengabdi dan membantu warga setempat. Namun, desa ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sehari-hari. Ada yang berbeda, sesuatu yang gelap, yang tersembunyi di balik tawa ramah para penduduk. Kelompok mahasiswa ini terdiri dari 5 orang. Mereka tiba di desa itu dengan penuh semangat, berharap bisa menjalankan tugas dengan baik. Namun, sejak malam pertama mereka menginap, suasana di desa itu sudah terasa aneh. Tidak ada suara hewan malam, hanya sunyi, bahkan lebih sunyi daripada yang mereka harapkan. Malam pertama, mereka menginap di rumah yang telah disiapkan untuk mereka. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Setelah makan malam, mereka duduk berkumpul di ruang tamu, bercerita tentang pengalaman KKN mereka di tempat lain. Tiba-tiba, ketenangan itu terpecah dengan suara ketukan pelan di jendela. Awalnya mereka pikir itu hanya angin atau mungkin binatang yang lewat. Tapi, ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Salah seorang dari mereka, Dita, memberanikan diri untuk mendekat dan membuka jendela. Tapi, tak ada apa-apa di luar. Hanya kegelapan yang menelan seluruh desa. Namun, anehnya, setelah kejadian itu, hal-hal mulai berubah. Setiap malam, suara ketukan itu semakin sering terdengar. Tak hanya dari jendela, tapi juga dari pintu. Satu persatu, mereka mulai merasa kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Seseorang atau sesuatu yang mengamati mereka, mengikuti setiap langkah mereka. Pada malam ketiga, mereka mencoba untuk tidur lebih awal, berharap bisa menghindari gangguan itu. Tapi, sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki mulai terdengar di luar rumah. Bukan langkah ringan, tapi langkah yang berat. Seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan niat tertentu. Langkah itu semakin mendekat, semakin dekat ke pintu depan. Mereka semua terdiam. Tak ada yang berani membuka pintu. Tapi, suara ketukan itu terus berlanjut, semakin cepat, semakin menekan. Hingga akhirnya, salah seorang dari mereka, Adit, memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan ketika dia membuka pintu, dia tak menemukan siapapun di luar sana. Hanya kegelapan yang menelan seluruh halaman rumah. Namun, keesokan harinya, ada yang lebih mengerikan. Adit, yang semalam membuka pintu itu, tiba-tiba menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka mencarinya ke seluruh penjuru desa, namun tak ada jejaknya. Warga desa hanya terdiam, tidak memberi petunjuk. Seperti mereka tahu, tapi memilih untuk diam. Setelah Adit hilang, hal-hal aneh semakin menjadi-jadi. Setiap malam, mereka mendengar suara bisikan yang terdengar seperti dari bawah tanah. Bisikan itu semakin jelas, seperti ada yang memanggil nama mereka satu persatu. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengincar mereka. 1 minggu kemudian, mereka menemukan sebuah rahasia yang tak bisa mereka jelaskan. Di belakang rumah mereka,
Ada sebuah gua kecil yang tersembunyi. Sebuah gua yang tertutup oleh semak belukar. Ketika mereka memasukinya, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam gua itu, ada banyak simbol-simbol kuno yang digoreskan di dinding. Dan di tengah gua, sebuah patung menyeramkan yang tampaknya baru dipahat. Patung itu menyerupai sosok manusia, namun wajahnya penuh dengan luka. Di dekat patung itu, mereka menemukan sebuah catatan. Catatan yang berisi peringatan, jangan ganggu yang sudah tidur, dan di bawahnya tercatat sebuah nama. Nama yang sama dengan nama salah satu teman mereka yang hilang, Adit. Mereka akhirnya tahu bahwa desa ini memiliki sejarah gelap. Sebuah desa yang dihantui oleh roh-roh yang terperangkap. Dan KKN mereka hanyalah pemicu yang membangkitkan kekuatan yang tertidur. Sesuatu yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jadi, pendengar, apakah Anda masih merasa aman? Apakah Anda masih ingin mengikuti program KKN di tempat yang tak Anda kenal? Ingat, tidak semua desa memberi sambutan hangat. Terkadang, mereka menyembunyikan lebih dari yang tampak di permukaan. Terus ikuti kisah-kisah kami. Dan jangan pernah lupakan pesan yang satu ini, be careful. There are things you can't say, and things you don't want to. Selamat malam, dan semoga tidur Anda nyenyak. Jika bisa,